Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan belajar tentang matematika. Please enjoy study math. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat merupakan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan bilangan bulat nol. Di dalam bilangan bulat itu ada yang bilangan bulat. Apa aja? Yang pertama yaitu bilangan cacah. Bilangan cacah merupakan kemungkinan bilangan bulat selain negatif dan dimulai dari 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang kedua adalah bilangan asli. Bilangan asli himpunan bilangan bulat positif yang diawali dari 1. Jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Yang selanjutnya yaitu bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu bilangan yang tidak habis dibagi 2. Contohnya 1, 3, 5, 7, 9. Itu kan nggak habis dibagi 2. Yang selanjutnya adalah bilangan genap. Nah, kalau bilangan genap ini bilangan yang habis dibagi 2. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bilangan prima. Bilangan prima merupakan bilangan yang faktor pembaginya adalah bilangan itu sendiri dan 1. Contohnya 2, 3, 5, 7, 11. Kan kalau 2 itu faktor pembaginya itu 2 dan 1 aja kan. Nah, kita masuk bilangan prima. Dan selanjutnya ada operasi hitung bilangan bulat. Apa aja sih operasi hitung bilangan bulat itu? Nah, ada 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama penjumlahan. Jika terdapat 2 bilangan yang memiliki tanda berlawanan, yang satu positif dan satunya negatif, maka kurangilah bilangan yang bernilai lebih besar dengan bilangan yang bernilai lebih kecil tanpa memperhatikan tanda. Kemudian hasilnya sesuaikan tandanya dengan bilangan yang nilainya besar. Jika dirumuskan, min A ditambah B sama dengan B dikurangi A. Contohnya, negatif 3 ditambah 6 sama dengan 6 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3. Yang kedua, jika terdapat 2 bilangan bulat yang bertanda sama, yaitu sama-sama positif atau negatif, maka langsung dijumlahkan bilangan tersebut dan mengabaikan tanda yang menyertainya. Nah, jika dirumuskan itu negatif A ditambah negatif B sama dengan negatif dalam kurung dari A ditambah B. Contohnya ya, negatif 8 ditambah negatif 4 sama dengan negatif dari 8 ditambah 4 sama dengan negatif 12. Oke, paham ya? Yang selanjutnya nomor 2 yaitu pengurangan. Nah, dalam pengurangan bilangan bulat, mengurangi sebuah bilangan sama artinya dengan menambahkan lawan bilangan pengurangan itu sendiri. Jika dirumuskan, A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Contohnya, 10 dikurangi 6 itu sama dengan 10 ditambah negatif 6. Hasilnya itu sama-sama 4. Yang ketiga, perkalian. Nah, di perkalian ini ada 4 syaratnya. Yang pertama yaitu positif kali positif. Positif kali positif itu hasilnya pasti positif. Contohnya 4 dikali 5 hasilnya 20. Nah, kan ini sama-sama positif. Yang kedua, negatif dikali positif hasilnya negatif. Contohnya negatif 3 dikali 2 sama dengan negatif 6. Yang ketiga, positif dikali negatif hasilnya juga sama negatifnya. Contohnya 4 dikali negatif 2 sama dengan negatif 8. Nah, yang terakhir adalah negatif kali negatif, hasilnya itu positif. Contohnya, negatif 12 dikali negatif 3, hasilnya 36. Ini positif ya. Oke. Yang terakhir yaitu pembagian. Dalam pembagian bilangan bulat, jika P, Q, dan R adalah bilangan bulat, maka dapat dirumuskan P dibagi Q sama dengan R akan sama artinya dengan P sama dengan Q dikali R. Nah, rumus ini berlaku jika yang pertama, jika P dan Q bertanda sama, maka R positif. Contohnya, yang pertama, untuk sama-sama positif ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, ini sama artinya dengan 10 sama dengan 2 dikali 5.
Yang kedua sama-sama negatif. Negatif 5 dibagi negatif 15 dibagi negatif 5 sama dengan 3. Sama artinya dengan negatif 15 sama dengan negatif 5 dikali 3. Yang kedua, jika P dan Q bertanda berbeda, maka R negatif. Contohnya, yang pertama, negatif 20 dibagi 4. Nah, 20 kan negatif dan banyak kan positif, jadi hasilnya negatif 5. Ini sama artinya dengan negatif 20 sama dengan 4 dikali negatif 5. Yang kedua, 25 dibagi negatif 5 sama dengan negatif 5. Sama artinya dengan 25 itu perkalian dari negatif 5 dikali 5. Oke, yang selanjutnya yaitu sifat-sifat dari operasi hitung. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Sifat pada operasi hitung dua bilangan yang apabila ditukar, posisinya hasilnya akan tetap sama. Nah, jika dirumuskan seperti ini, P kali Q sama dengan Q kali P, ini nanti hasilnya akan sama. Dan juga P ditambah Q sama dengan Q ditambah P, hasilnya akan sama. Contohnya, yang pertama, 3 dikali negatif 5 sama dengan, jika dibalik ya, negatif 5 dikali 3, hasilnya sama-sama negatif 15. Ya kan? Nah, yang kedua, 3 ditambah negatif 5 sama dengan, jika dibalik jadi negatif 5 ditambah 3, hasilnya sama-sama negatif 2. Nah, pasti kalian bertanya, kenapa cuma perkalian dan penjumlahan, kalau pembagian dan pengurangan itu gimana? Oke, dilihat contoh ini. Untuk pembagian 10 dibagi negatif 5, jika dibalik jadi negatif 5 dibagi 10. Hasil dari 10 dibagi negatif 5 kan negatif 2. Kalau hasil dari negatif 5 dibagi 10, negatif 0,5. Nah, negatif 2 dengan negatif 0,5 itu kan tidak sama. Oke, jadi untuk pembagian ini tidak bisa ya, karena hasilnya tidak sama. Kalau pengurangan, 7 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 3 dikurangi 7. Nah, negatif kali negatif, tadi kan jadi positif. Jadi 7 ditambah 3 sama dengan negatif 3 dikurangi 7. Hasilnya 7 ditambah 3, 10. Negatif 3, negatif 7, hasilnya negatif 10. Nah, 10 dengan negatif 10 itu kan tidak sama. Jadi, untuk pembagian dan pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. Oke. Yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif ini sifat pada operasi hitung 3 bilangan dengan cara pengelompokan 2 buah bilangan untuk dihitung terlebih dahulu, dan apabila pengelompokan tersebut ditukar, maka hasilnya tetap sama. Jika dirumuskan seperti ini. Yang dikurang itu yang depan dulu ya. P kali Q dikali R sama dengan, nah, terus ditukar yang dikurungnya jadi P kali Q kali R, yang dikurung jadi yang belakang. Jadi hasilnya akan sama. Nah, yang pertambahan juga seperti itu. Contohnya untuk yang perkalian. Nah, dalam kurung 2 kali 3 dikali 6 sama dengan 2 dikali dalam kurung 3 kali 6. Nah, dikerjakan yang di dalam kurung dulu. 2 kali 3 itu 6 kali 6. Dan yang ini juga 2 dikali 3 kali 6, 18. Hasilnya sama-sama 36. Yang kedua itu pertambahan. Pertambahan juga sama. 2 ditambah 3 ditambah 6. Ini ditukar jadi 2 ditambah dalam kurung 3 tambah 6. 2 ditambah 3 hasilnya 5 ditambah 6. 2 ditambah hasil dari 3 tambah 6 itu 9. Nah, keduanya hasilnya sama yaitu 11. Nah, untuk sifat asosiatif ini untuk pembagian dan pengurangannya tidak bisa berlaku ya, seperti pada contoh ini. Selanjutnya, yang ketiga yaitu distributif atau penyebaran. Nah, sifat operasi hitung dengan dua operasi hitung yang berbeda. Salah satu operasi hitung berfungsi sebagai penyebaran
Dan operasi lainnya digunakan untuk menyebarkan bilangan yang dikelompokkan dengan tanda kurung. Nah, jika dirumuskan seperti ini. P dikali dalam kurung Q tambah R sama dengan P kali Q ditambah P kali R. Nah, untuk pengurangannya P kali dalam kurung Q dikurangi R sama dengan P kali Q dikurangi P kali R. Contohnya, yang pertama 2 dikali dalam kurung 3 tambah 6 menjadi dalam kurung 2 kali 3 ditambah dalam kurung 2 kali 6, hasilnya 2 dikali 3 ditambah 6 itu 9. Nah, 2 kali 3 ini 6, 2 kali 6 itu 12, 2 kali 9 hasilnya 18. Nah, 6 ditambah 12 hasilnya juga 18. Jadi sama ya hasilnya. Jadi ini terbukti. Nah, yang kedua, 2 dikali di dalam kurung 3 dikurangi 6 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 2 kali 6. Nah, 3 dikurangi 6 hasilnya negatif 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 6 hasilnya 12. Jadi 2 kali negatif 3 hasilnya min 6. 6 dikurangi 12 hasilnya juga negatif 6. Itu terbukti ya. Oke. Nah, untuk menambah kepahaman kalian, di sini juga diceritakan contoh soal latihan lainnya. Bisa untuk dipelajari. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga membantu kalian. Oke, akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.